Beliau mengomentari, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ngamalin tarkobin dan barhasin selama 4 hari, reaksinya sungguh di luar dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share ketika saya meruqyah salah satu subscriber saya yang dimana beliau memiliki keluhan sulit untuk mendapatkan pasangan ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau menghubungi saya dan alhamdulillah langsung saya ruqyah dengan tayangan yang insyaallah akan saya sampaikan dan saya share pada kesempatan ini. Namun sebelum saya share, ketika saya meruqyah pada waktu itu, saya ingin mengomentari dulu salah satu komentar dari ketika saya mengupload video hal yang harus diperhatikan ketika Anda berwirid ya. Di sini ada yang berkomentar bahwa dari Bella Astrina 2474, beliau mengomentari, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ngamalin tarkobin dan barhasin selama 4 hari, reaksinya sungguh di luar dugaan. Atas izin Allah, alhamdulillah, dan ini salah satu subscriber yang sudah mencoba dan membuktikan bahwasanya amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini adalah amalan-amalan yang memang sudah diuji dan sudah diistikharahkan oleh para ulama-ulama yang soleh ya. Sehingga amalan-amalan yang di-share pada kesempatan ini sudah bersanad dan sudah bisa diambil tanggung jawabnya ya, sudah bisa kita cerna dan sudah bisa kita amalkan. Oleh karena itu ulama menyampaikan dan mengkitabkan, mencantumkan dalam sebuah kitab Asrul Hikmah, ini sudah bisa kita amalkan dan alhamdulillah ini salah satu testimoninya ya, salah satu yang sudah mengamalkan tarkobin barhasin selama 4 hari, reaksinya katanya sangat sungguh luar biasa. Jadi bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan yang sulit untuk mendapatkan pasangan atau ingin mendatangkan salah satu orang yang Anda cintai dengan rasa cinta yang sangat mendalam atau supaya dia datang dengan rasa cinta ya buta, silakan Anda amalkan tarkobin barhasin sebanyak 10.209. Ini salah satu subscriber yang sudah mencoba. Ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau telah mencobanya dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan di luar dugaan. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ijabahnya dan memberikan rahmatnya kepada Anda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kemudian ada lagi komentar cara menerawang ya, pada video saya cara mudah menerawang orang jarak jauh. Ada yang berkomentar dari Madrid ya, Madrid. Bagaimana jika ingin bertemu dengan orang yang sudah meninggal, Ustadz? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang terkadang muncul ya. Bagaimana jika ingin bertemu dengan orang yang sudah meninggal, Ustadz? Nah, ini saya jawab, sebetulnya orang yang sudah meninggal tidak bisa kita temui lagi ya. Karena mereka sudah beda alam. Mereka sudah masuk ke alam barzakh, belum masuk ke alam akhirat, akan tapi sudah masuk ke alam barzakh. Jadi alam barzakh itu adalah alam transit ya. Dari dunia sudah keluar, akan tetapi belum masuk ke akhirat. Jadi ini alam barzakh, alam transit, alam sebelum masuk ke alam akhirat. Jadi apabila salah satu di antara orang
di antara manusia sudah meninggal, mereka masuk ke alam barzah dan mereka akan mendapati atau menerima hasil dari ibadah mereka. Apabila mereka orang yang soleh, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur atau nikmat alam barzah. Dan apabila mereka orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan siksa di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apabila kita ingin bertemu dengan orang yang sudah meninggal, ini sangat sangat mustahil ya bagi kita, sangat mustahil bagi kita, akan tetapi tidak mustahil bagi Allah menyampaikan atau memberikan kesempatan untuk bertemu ya, akan tapi tidak mungkin bertemu secara kasat mata seperti ini. Mungkin saja bisa seperti mimpi, bisa seperti dalam mimpi boleh silakan. Akan tetapi apabila kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal tersebut, ini sangat sulit ya bagi kita mungkin, dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan dikarenakan memang sudah beda alam ya, sudah beda alam. Dan ketika orang yang soleh sudah mendapatkan nikmat di alam barzah, mana mungkin ingin menemui orang-orang yang ada di dunia. Sedangkan dunia itu tempatnya kekacauan, tempatnya huru-hara, kepusingan, banyak masalah dunia ini ya. Apabila mereka sudah mendapatkan nikmat di alam barzah, tidak mungkin mereka ingin meninggalkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila mungkin mereka sedang ditimpakan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, mana mungkin bisa kita temui di alam dunia ini. Apakah mereka izin dulu untuk meninggalkan siksa? Dan ini sangat mustahil ya. Mungkin orang yang di alam barzahnya izin, malaikat izin dulu, ini ada cucu saya ingin ketemu di alam dunia, izin dulu ya, siksanya mohon untuk di stop dulu. Ini hal-hal yang sangat tidak mungkin ya, tidak masuk akal. Sehingga saya jawab, apabila kita ingin bertemu dengan orang yang sudah meninggal, ini tidak bisa ya, tidak bisa kecuali dalam mimpi, dan itu pun kalau Allah izinkan ya. Lalu bagaimana apabila ada salah satu orang yang pernah mengaku bahwasanya orang yang meninggal sudah bisa masuk ke raga manusia yang masih hidup? Nah, ini perlu saya berikan pengetahuan kepada subscriber saya dan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, bahwasanya apabila salah seorang di antara kita, entah itu ustadz, mau kiai, mau siapa saja, apalagi dukun, mengaku bisa memasukkan ruh yang sudah meninggal ke dalam jasadnya atau ke dalam dirinya, yakinkan mereka itu adalah bohong ya. Karena ruh orang yang sudah meninggal itu tidak bisa masuk lagi ke jasad orang lain ya. Tidak bisa masuk karena sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang misalkan bisa masuk ke dalam jasad orang lain, kenapa gak masuk saja ke dalam jasad dirinya ya. Ini tidak mungkin bisa masuk ke dalam jasad orang lain sehingga mengaku ini adalah kakek kamu, ini adalah uyut kamu, dan ini adalah ayah kamu. Itu hanyalah jin-jin yang mengaku leluhur Anda ya. Jadi jangan dipercaya apabila ada ruh-ruh yang mengaku leluhur, mengaku nenek, mengaku kakek. Itu adalah bukan ruh asli nenek dan kakek Anda, akan tetapi itu jin yang mengaku nenek dan kakek Anda. Jadi ini tidak boleh dipercaya, walaupun suaranya sama, walaupun kesukaannya sama, walaupun pengetahuannya sangat tepat ya. Misalkan pengetahuannya ketika di masa lampau pernah mengalami hal-hal ini, segala dia tahu. Ini jangan dipercaya karena memang jin tujuannya adalah ingin menyesatkan ya, ingin mengelabui setiap manusia. Jadi saya jawab, jangan mempercayai apabila ada salah satu orang siapapun itu yang mengaku bisa kemasukan atau kerasukan orang yang sudah meninggal ya. Ini jangan dipercaya. Ini jadi jawabannya adalah tidak bisa ya, tidak bisa kecuali di dalam mimpi saja, itu pun kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengomentari cara mendapatkan nafkah dan rezeki gaib. Di sini ada yang mengomentari dari Muhammad Irdi Maulana. Beliau berkomentar, "Ya Kang, saya pernah duit gaib. Ya Kang, saya pernah dapat mungkin ya. Saya pernah dapat duit gaib, cuma saya dengan sholawat ini belum coba. Selama 2 tahun ditransfer duit dari orang yang tak dikenal ya tiap bulan. Alhamdulillah, berarti ini adalah salah satu yang pernah mengalami mendapatkan uang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu
caranya berbagai macam ya, entah itu ada yang tiba-tiba transfer dari orang yang tidak dikenal, atau mungkin tiba-tiba ada malaikat atau jin yang menyerupai makhluk yang kita kenal, itu banyak macamnya ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengamalkan tata cara mendapatkan nafkah dan rezeki gaib ini, jangan ragu-ragu, karena ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya pikiran, nggak mungkin, mana ada uang gaib, jangan ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil ya. Dan ini sering terjadi ya, sering terjadi kepada golongan-golongan para ustadz atau para kiai ahli hikmah ya. Terkadang ada tamu yang tidak dikenal tiba-tiba datang memberikan uang, dan ini tidak menutup kemungkinan ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi tidak usah kaget, tidak usah heran apabila ada tiba-tiba ada yang transfer, tiba-tiba ada yang memberikan uang, walaupun menyerupai siapa saja manusia yang memberikan tiba-tiba uang kepada kita, dan itulah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin mengamalkan setiap amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam, mudah-mudahan saya doakan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan berdasarkan cerita yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada kesempatan ini saya akan meng-share sebuah cara atau acara ruqyah saya kepada salah satu subscriber yang memang sulit untuk mendapatkan jodoh. Silakan disimak dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Silakan disimak dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan sulit mendapatkan pasangan. Bisa Anda carikan solusinya dengan cara ruqyah ya. Inilah salah satu video atau ketika saya meruqyah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Mbak berwudu, kemudian Mbak nanti fokus, jangan banyak gerak ya. Kemudian HP-nya kalau bisa disimpan, tidak boleh dipegang. Kemudian nanti Mbak siapkan air 1 botol, udah ada airnya Mbak. Ya. Kemudian nanti kalau ada rasa berat di kepala atau di pundak atau di punggung, langsung bilang ke saya. Kemudian nanti kalau ada rasa mual, langsung saja muntahkan. Ya. Ya. Maaf, namanya saya lupa Mbak. Mbak siapa? Ya, saya mulai ya. Nanti Mbak ikutin bacaan saya, istighfar sama syahadat saja. Setelah itu langsung Mbak konsentrasi. Siap ya Mbak ya? Airnya simpan di depan Mbak saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dibuka Mbak, dibuka airnya. Oh, dibuka. Ya. Sudah ya. Sekarang Mbak ikutin saya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Punggung sebelah kiri sakit. Punggung sebelah kiri sakit. Iya. Punggung sebelah kiri. Sakitnya seperti apa, Mbak? Sudah terusuk cuma agak ini berat. Agak berat. Oh, berat ya. Nanti berarti di situ di badan Mbak ada sesuatu yang kurang bagus ya, energi negatif, atau kalau bisa boleh saya sampaikan, ini adalah mungkin ada gangguan gaib yang harus dibersihkan. Nah, nanti Mbak cukup mandi saja dengan air barusan, mandikan, kemudian sebagian untuk minum, kemudian sebagian untuk tetes mata ya. Nah, kemudian nanti Mbak mandinya jangan pakai sabun. Ya, mandinya jangan pakai sabun, kemudian jangan pakai handuk mandinya. Ya, kemudian nanti Mbak sebelum mandinya Mbak berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta keberkahan dari doa ini untuk supaya segera didatangkan jodoh saya, seperti itu. Ya. Baru ini nanti buka mau minum ini? Iya, boleh. Nanti buka minum.
kemudian tetesin mata, silakan mau langsung mandi, silakan mau langsung besoknya juga nggak apa-apa mandikannya. Oh, iya. Hmm. Sekarang masih terasa berat ya di pundaknya, Mbak? Iya, di belakang, sekalian belakang sebelah kiri itu. Masih terasa berat. Iya. Kalau masih terasa berat, silakan dimandikan saja sekarang. Jadi minumnya sama tetes matanya nanti malam, Mbak. Iya, iya. Ya, silakan dimandikan saja. Jangan pakai sabun, jangan pakai handuk. Insya Allah akan Allah bersihkan. Dan nanti saya minta perkembangannya seperti apa setelah mandi nanti, Mbak ya. Oh, iya, iya. Atau misalkan 3 hari ke depan nanti perasaannya seperti apa kalau sudah mandi dengan air barusan, apa ada sedikit enak-enak di badan, atau nanti misalkan terkadang ada begini Mbak, terkadang ada orang setelah mandi air tersebut, biasanya orang yang suka gak nanya misalkan, atau misalkan bahasa di sininya judes apa culas lah gitu ya, sekarang oh kok jadi malah nanya jadi baik begitu. Biasanya nanti kalau orang, atau ada juga kejadian seperti misalkan biasanya tuh orang-orang laki-laki tuh gak mau pada nanya, nah sekarang menjadi pada ramah begitu, biasanya seperti itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan segera Allah datangkan jodoh yang terbaik buat Mbak. Sebetulnya bukan tidak ada, tapi belum tepat waktunya. Nanti mudah-mudahan Allah segera datangkan waktu yang tepat, jodoh yang tepat, dan mudah-mudahan dan pasti Mbak, pasti waktu dan jodoh ini sudah Allah tetapkan, pasti itu sudah ada. Cuman tinggal kita nunggunya saja. Nanti Allah akan kirimkan yang terbaik buat Mbak. Karena mungkin Mbak pengennya waktu usia, misalkan waktu usia 25, 20 misalkan Mbak pengennya. Tapi kan kalau Allah itu Maha tahu kebaikan dan keburukannya kalau Mbak menikah pada usia seperti itu. Mungkinkah nanti justru malah lebih buruk. Nah, Allah itu Maha tahu. Jadi nanti Allah siapkan yang terbaik waktu dan orangnya. Tenang saja. Allah sudah mengatur. Dan ini justru akan lebih baik buat Mbak. Ya, itu akan lebih baik buat Mbak karena Allah Maha tahu baiknya kapan. Gitu. Dan ikhtiar pun ini kita perlukan, bahkan kita wajib sebagai niat ibadah kita kepada Allah. Ya, ikhtiar berdoa seperti itu. Ya. Boleh dimandikan sekarang ini? Boleh Mbak, boleh. Boleh mandi. Boleh dimandikan sekarang. Ini Mbak dari daerah mana nih? Gorontalo. Gorontalo tuh pulau apa sih? Provinsi Gorontalo. Oh, Provinsi Gorontalo. Pulaunya pulau apa tuh? Kabupaten Gorontalo. Sulawesi apa Kalimantan apa man? Sulawesi. Oh ya Sulawesi ya. Saya kurang hafal ya daerah-daerah seperti itu. Saya pernah sih dengar Gorontalo, tapi saya kurang tahu itu dari pulau mana gitu, kurang tahu saya. Ya jangan pakai handuk Pak ya, mandinya jangan pakai handuk, langsung aja pakai baju. Nah, dan jangan pakai sabun. Kalau Mbak misalkan mau sabunan, mandi biasa dulu, baru terakhir pakai air itu gitu. Airnya supaya cukup tambah saja. Oh iya. Ya. Jadi nanti barusan ketika saya rukyah jadi terasa berat di punggung sebelah kiri ya. Ya. Ya sebelumnya agak terasa berat gitu kan ya. Ya. Itu proses akan ada sesuatu yang keluar yang buruk dari badan Mbak, sesuatu yang gaib yang kurang bagus, itu proses akan keluar dan nanti akan benar-benar keluar setelah dimandikan nanti. Ya. Sudah paham ya, Mbak ya? Ya. Oke. Berarti mandi tidak pakai handuk. Iya, langsung aja pakai baju biar nanti airnya lebih menyerap badan Mbak. Oh iya. Pakai kaos boleh. Mbak, maaf. Ini kalau diizinkan ini boleh nggak saya upload ke channel saya? Kalau memang misalkan boleh, saya nanti wajahnya saya buramkan. Boleh nggak? Ya. Kalau misalkan nggak usah diburamkan juga nggak apa-apa. Atau misalkan nanti saya buramkan, misalkan permintaan Mbak boleh, tapi harus diburamkan saya buramkan. Ya silakan. Ya. Iya, tidak apa-apa upload ya. Iya, terima kasih Mbak ya. Saya doakan mudah-mudahan hajat Mbak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.